Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau bahas BSSR karena laporan keuangan kuartal 2-nya sudah rilis dan memang udah cukup banyak ya yang minta untuk dibahas BSSR karena memang banyak yang megang juga. Gue yakin teman-teman dari belanja saham ini banyak yang megang saham dari BSSR karena memang semenarik itu potensi dividen yang bisa diberikan. Jadi kalau gue hitung-hitung secara kasar aja ya guys ya, potensi dividen yang bisa dibagikan itu setidaknya lu bisa dapat angka 10%. Ya, dengan kondisi terburuk pun lu bisa mendapatkan di angka 10%. Nah, sekarang kita bahas BSSR. Sekarang harga BSSR di harga 4.670. Dan dia saat ini guys ya, punya kas yang cukup gede loh. Itu setara dengan 600 per lembar ya. Kasnya itu ada di angka 102 juta US dollar. Ini ingat BSSR itu biasanya dalam satu tahun membagikan dividen 2 sampai 3 kali. Nah, dividen yang biasanya dia bagikan itu mendekati 90%, bahkan bisa sampai ini nih ya. Kalau gue catat sih pernah sampai 130%, pernah 86%, pernah lebih dari 100% di tahun 2022. Dari tahun 2023 kira-kira sebesar 85 persenan. Jadi sekarang gini guys, BSSR ini memang ada dua ya. Ada yang di Kutai Kartanegara, udah kayak Kartanegara, udah kayak rumahnya Prabowo aja ya, kalau gua nggak salah. Ya, ada yang di Kabupaten Kutai Kartanegara, itu dia seluas 2.000 hektaran ya. Ada yang Antang Gunung Meratus di Kalimantan Selatan seluas 22.000 hektar. Nah, BSSR yang di sini memang cukup berdekatan lokasinya dengan IKN. Nih guys. Lihat ya guys ya. Dia jadi di sini nih posisinya. IKN itu ada di sekitar sini nih. Gue tadi juga iseng-iseng lihat di sini nih. Nah, IKN itu di sini. Jadi BSSR itu tambangnya di sekitar sini nih guys nih. Dia lewat Samarinda ke sini. Ya. Nih jalurnya ke sini nih. Set. Itu yang Kutai Kartanegara yang luasnya 2.000 hektaran yang memiliki cadangan batu bara sampai saat ini ada di angka 17 juta ton. Nah, ada juga yang Antang Gunung Meratus yang dia memang punya perjanjian dengan PTBA kalau gua nggak salah. Ya, AGM kontraktor yang bertanggung jawab atas 22.000 hektar sampai 2029. Yang ini tadi sampai 2027 IUP-nya ya. IUP-nya juga sebenarnya masih bisa diperpanjang sih karena biasanya IUP diperpanjang 2 kali. Jadi dia sudah dari tahun 2017 kemudian sampai tahun 2027 tanggal 21 Mei yang Kartanegara tadi ya yang 2.400-an hektar. Nah, yang AGM-nya ini sampai 2029 perjanjiannya. Nah, kalau yang AGM ya ini ada masih cukup besar juga sebenarnya. Ada di angka ya kalau di total-total 35 41 juta ton. 41 juta ton ditambah 17 juta tonan yang ada di Kutai Kartanegara. Sekarang tinggal 65 juta ton. Jumlah cadangan total per 30 Juni tahun 2024. Sebenarnya ya, gue juga udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kalau disuruh memilih antara BSSR sama Games nih yang naik nih. Gue terakhir buat video Games itu di angka 9.000 apa sekarang udah di angka berapa nih Games? Coba Games nih. Udah di angka 15.000. Gue udah pernah buat video sebelumnya ya guys ya. Lu boleh tonton antara BSSR sama Games. Yang gua katakan ya kalau bisa memilih di antara kedua itu ya gue lebih pilih Games. Kenapa? Gue salah satunya melihat dari total cadangannya, cadangan batu bara tentunya. Kemudian izinnya panjang kontraknya. Games itu banyak yang di atas tahun 2030. Sedangkan BSSR itu ya ada beberapa yang di tahun 2027, ada yang di tahun 2027 dan 2009. Waktunya kan udah mepet. Sudah begitu kalau misalkan di laporan keuangan total cadangannya memang setinggal segini. Jadi itu pertimbangan gue kenapa gue bilang Games waktu itu bagus. Cuman gini, itu ada sisi itu minusnya ya, tapi plusnya gini guys. Dia kan sudah mendapatkan EPS sebesar 504 ya. Harga batu bara saat ini stabil sebenarnya. Ini juga sebenarnya kalau dilihat dari laporan keuangan BSSR, BSSR itu kalau dalam US dollar ya, kalau dalam US dollar itu turunnya lumayan loh sekitar 20%. Ya, kalau dibandingkan year on year
sebelumnya. Cuman memang di kuartal 2 tahun 2024 lagi-lagi kan angka US dollarnya kalau dari laporan keuangan itu di angka 16 ribuan. Sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi EPS di kuartal 2 tahun 2024 kalau kita melihatnya dalam rupiah. Nah, tadi gua katakan plus minus. Minusnya yang ini nih. Ya, yang ini nih. Baik IUP-nya yang memang sampai tahun 2027, kemudian dia juga berdekatan dengan IKN, kita nggak pernah tahu apa yang nanti ke depannya akan terjadi. Cuman ya BSSR sih bilang akan memaksimalkan seperti itu. Ini juga nih sampai tahun 2029. Itu minusnya. Plusnya guys ya. Seperti yang pernah gue buat video sebelumnya tentang BSSR, ada kemungkinan besar malah ya, kemungkinan besar malah BSSR itu akan membagikan dividen payout ratio yang jor-joran. Gitu loh guys. Itu plusnya. Ditambah salah satu perusahaan yang masih terafiliasi dengan BSSR, MBAP, tahu ya MBAP? MBAP itu cadangannya juga udah mulai tipis dan dia mulai banting setir ke tambak udang kalau gua nggak salah. Nah, kalau misalkan ada BSSR dan MBAP, MBAP-nya yang cadangannya sudah mulai menipis, dia juga kalau gua nggak salah udah lama dia nggak bagi dia bagi dividen kecil ya. Kecil nggak sih? DPR-nya gede juga ya. Tapi sempat minus tuh di kuartal 4 tahun 2023. Ya karena itu guys, udah memang pengaruh dari cadangan ya. MBAP juga mulai banting setir ke tambak udang kan, mulai coba untuk ekspansi ke sana. Nah, memperhatikan hal tersebut, gue yakin BSSR itu dividen payout ratio di tahun 2024 juga berpotensi gede, bisa di angka 70, malah bisa di angka 80. Nah, kalau dia di angka 80, kita coba proyeksikan aja dulu EPS-nya. Betul, sekarang harga batu bara masih cenderung tinggi dibanding kuartal 1 ya di tahun 2024. Bahkan kalau misalkan kita lihat juga harga batu bara, coba nih. Ya, kita lihat ya. Belum turun-turun banget. Harga batu baranya itu masih tinggi kalau dibanding kuartal 2 tahun 2024. Coba yang dari ESDM. Biasanya udah diupdate nih bulan Agustus biasanya loh guys ya. Oh, dia turun tuh. Ini mulai Agustus dia turun. Jadi di kuartal Agustus Juli turun, tapi sebenarnya masih tinggi dibanding kuartal 1 tahun 2024. Nih, kuartal 1 nih mulai dari Januari, Februari, Maret. Ini di sini. Nah, ini sempat tinggi di bulan Juli. Artinya, ada nggak potensi EPS di kuartal 3 ini turun? Ada. Ya, tapi turunnya seberapa sih? Katakanlah nih ya, turunnya sampai di angka 150. Ya, 150. Dia masih berpotensi mendapatkan EPS total di angka 800. Ingat guys ya, ini kalau EPS-nya di angka 150. Kalau dia mencatatkan di angka 800 EPS-nya, gue yakin dia akan membagikan dividen payout ratio paling tidak 80% lagi. Ini apabila 80% ya guys ya. Maka dia berpotensi dividen per tahunnya atau dividen per share-nya itu ada di angka 643. Tuh, 643. Kalau misalkan dia membagikan dividen 643 ya di harga sekarang BSSR sampai BSSR di angka 4.670 ya potensi dividen yang ditawarkan kan masih di angka di atas 100%. Gitu guys. Jadi sebenarnya harga sekarang juga masih menarik. Nah, kenapa sekarang hari ini tepatnya ya? Hari ini kenapa sahamnya nggak terbang tinggi? Ya karena kan rilis laporan keuangan. Ya karena sebelumnya udah terbang guys. Ingat nggak BSSR itu dalam 3 bulan ya, dalam 3 bulan ke belakang BSSR itu udah naik loh guys, udah naik banyak 3 bulan atau 1 bulan ke belakang. Tuh, dalam 3 bulan ke belakang dari yang tadinya harga di 3.800 naik udah 4.700. Ya masa saham mau naik terus, pasti ada lah yang taking profit, ada juga yang mempertimbangkan hal ini. Itu guys. Nah, jadi itu ya guys ya, hitung-hitungan sederhananya bahwa BSSR paling tidak bisa seburuk-buruknya berdasarkan hitungan gua ya. Dia paling tidak bisa mendapatkan EPS di angka 800. Kalau misalkan dia mendapatkan EPS di angka 800, potensi dividen yang ditawarkan per lembarnya adalah 683 apabila dividen payout ratio di angka 80%. Kalau misalkan dia membagikan 643, ya berarti potensi dividen yieldnya masih di angka
15% malah kalau gua nggak salah. Ya kan? 13%-an lah. 13%. Potensi dividen yieldnya di atas 10%-nya 13%. Itu kalau kuartal 3 dan kuartal 4-nya di sini nih nilainya. Tapi kalau misalkan harga batu baranya malah stabil, bahkan nanti bisa tiba-tiba tinggi, ya biasanya di semester semester 2 kan ada aja tuh ya kebutuhan-kebutuhan batu bara global meningkat. Kemudian jangan salah, bisa jadi BSSN membagikan dividen payout ratio di angka 100% atau 90% lebih. Ya potensi dividennya lebih besar daripada 640 bisa lebih gede lagi. Ya kalau misalkan potensi dividennya bisa lebih besar daripada ini, ya dividen yieldnya bisa lebih besar daripada 13%. Kayak gitu guys. Cuman tetap lu perhatikan ya guys ya. Gua udah ngasih tahu ini soal IUP Kutai Kartanegara yang habis tanggal 21 Mei 2027, kemudian dia juga berbatasan sedikit dengan IKN. Dan AGM kontraktor yang bertanggung jawab ini di atas 22.000 hektar itu sampai 2029. Ya, kedepannya kita masih belum dapat informasi karena memang BSSR masih fokus di sini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.